Halo, selamat malam sahabat-sahabat tukang semua. Jumpa lagi dengan saya Jenny Bangun Perkasa, Asanka INT. Mari kita belajar bersama bagaimana cara menghitung kebutuhan bahan-bahan untuk pasangan batu kali. Karena biasanya kita bingung bagaimana sih cara menghitungnya. Bentuknya kan sudah beda antara penampang atas dan penampang bawah. Akhirnya kita untuk menghitung rumusnya saja tidak tahu, bagaimana nantinya kita tahu untuk kebutuhan batunya, kebutuhan pasirnya, kebutuhan semennya. Maka dari itu, mari kita belajar bersama agar kita sama-sama tahu bagaimana cara menghitung volume dari bahan pondasi yang kita mau bangun. Nah, ini contoh denah yang tadi saya udah sekat. Saya mengambil contoh dengan rumah kurang lebih mukanya 6, ke belakangnya 10, dengan pembagian 2 ruang tidur, dapur, kamar mandi, ruang tamu, ruang keluarga, dan ruang makan. Dan ini juga saya tadi sudah coba sket untuk contoh model pondasinya. Penampang atasnya 30 cm, penampang bawahnya 70 cm, dan tinggi pondasinya adalah 1 meter. Ini bagian yang bawahnya saya gambar sebagai contoh dari astampem, yaitu batu kosong, dan yang ini adalah slope. Oke, untuk contoh denahnya sudah saya bikin, model pondasinya sudah saya bikin. Mari kita belajar menghitung dari pondasi batu kali. Tapi jangan lupa untuk mengetahui volume dari bahan yang kita perlukan, kita mengerjakan pasangan pondasi ini, kita harus mengetahui dulu panjang dari pondasi yang akan kita bikin. Dan ini adalah modelnya ya untuk pondasi yang kita bikin. Dari gambar ini, untuk panjang pondasinya kurang lebih sekitar 61,4. Ayo kita hitung. Yang ini 10 meter. Yang ini 10,5. Dan yang ini sama 10,5. Terus yang panjang dari pondasi yang ini sama yang ini, kalau kita sambung adalah 6 meter, 6 meter, 6 meter, 6 meter. Tinggal kita menambahkan untuk pondasi yang paling teras 3 meter, untuk pondasi kamar mandi 2,2 dan 1,2. Sepuluh ditambah 10,5 tambah 10,5, 31 meter lari, ditambah 24 meter lari, dan ini adalah 6,4 meter lari. Total adalah 61, salah tadi saya, 61,4 meter lari. Oke.
Nah, sekarang dari panjang pondasinya sudah ketemu 61,4 meter lari. Sekarang tinggal kita hitung untuk rumus trapesium atau rumus pondasi itu sendiri, yaitu A plus B bagi 2 kali H kali P. Ini rumusnya. Dan sekarang kita pakai yang sudah saya contohkan di sana, yaitu A-nya itu adalah 0,3 atau 30 cm ditambah 0,7 meter atau 70 cm dibagi 2, hasilnya adalah 0,5 dikali sama H, hanya adalah 1 meter kali 1 setengah 0,5 atau setengah dikali 1, hasilnya 0,5. Oke, sekarang tinggal kita kalikan dengan P-nya, panjang pondasi yang akan kita bikin, yaitu 61,4 kali 0,5 sama dengan 30,7 meter kubik. Berarti pondasi batu kali dari denah seperti ini dan model pondasinya seperti itu, penampang atasnya 30, penampang bawahnya 70, adalah 30,7 meter kubik. Nih kita catat, kita garis bawahi dulu 30, karena nanti ini mau buat mengalihkan dengan rumus-rumus yang nanti hasilnya untuk keperluan batu kalinya, pasirnya, dan semennya. Oke, sekarang tinggal kita hitung untuk keperluan batu. Sekarang untuk keperluan batu kali. Yang kedua, untuk keperluan pasir. Dan yang ketiga, untuk keperluan semen. Oke, kita mulai dari batu kalinya dulu. Rumusnya begini. Kita tulis dulu jumlah kubikasi pokoknya dari pondasi itu tadi. Kita tulis di sini 30,7 meter kubik dikali dengan rumusnya adalah 0,81. 30,7 dikalikan 0,81, hasilnya adalah 24,8 meter kubik, atau kita bulatkan menjadi 25 meter kubik. Oke, sekarang sudah ketemu kebutuhan batu kalinya adalah 25 meter kubik. Sekarang tinggal kita kompresi dari jumlah kubikasi pasir itu. Kita ambil rata-rata, biasanya supir truk bawa batu kali itu kurang lebih satu rate-nya itu 7,5 meter kubik. Ini untuk di daerah saya kurang lebih dam truk itu bawahnya 7,5 meter kubik. Nah, nanti untuk sahabat-sahabat tukang semua nanti tinggal disesuaikan. Kalau seumpama di daerah teman-teman semua bawahnya cuma 5 kubik, bawahnya 7 kubik, ada yang bawahnya 8 kubik, nanti dengan jumlah 25 meter kubiknya itu kita kompresikan dengan harga masing-masing di daerah. Sekarang oke, ini berarti bawahnya satu truk kurang lebih 7,5 meter kubik. Tadi yang kita butuhkan
batu kalinya adalah 25 meter kubik. Berarti 25 meter kubik dibagi, karena ini kan dibagi sama jumlahnya ini, yaitu 7,5 meter kubik. Kurang lebih adalah kebutuhannya adalah 3 truk. Nah, sekarang sudah jelas kebutuhan pasirnya 25 meter kubik. Satu rate-nya bawahnya 7,5 meter kubik. Berarti jumlah meter kubik dari pondasinya dibagi per rate-nya bawahnya 7,5 meter kubik. Hasilnya adalah 3 truk. Kita hitung sekalian. Kalau rata-rata harga batu kali untuk satu truk yang bawahnya 7,5, untuk di daerah saya itu kurang lebih harganya 1,8 juta atau 1.800.000. Jadi jumlahnya adalah 5.400.000. Jelas ya? Kebutuhannya untuk kubikasinya sudah ketemu, 25 meter kubik. Satu rate truk bawahnya 7,5 meter kubik, hasilnya adalah 3 truk. Dan satu truknya harganya 1.800.000 dikali sama 3, hasilnya 5.400.000. Oke, ini sudah ketemu. Jumlah kubikasinya sudah ketemu, ritasenya dari truk sudah ketemu, pembagiannya untuk berarti dari 25 dibagi 7,5 sudah ketemu, jadi 3 rate, 3 truk, dan satu truknya sudah ketemu harganya 1,8. Sekarang jumlah duitnya dari pondasi gambar itu adalah untuk kebutuhan batu kalinya adalah 5.400.000. Oke, sekarang tinggal kita menghitung untuk kebutuhan pasir. Tapi ini sudah terlalu penuh. Yang tadi untuk hitungan panjang pondasinya akan saya hapus dulu. Ini pasirnya saya pindahkan ke atas sama semen. Oke, untuk menghitung pasir, pemangkasan batu kali itu rumusnya adalah 0,248 dikali 30,7 meter kubik. Yang ini kita bulatkan aja. 0,25 kali 30,7 meter kubik. Hasilnya 0,25 kali 30,7 meter kubik. Hasilnya adalah 7,6 meter kubik. Nah, 7,6 meter kubik ini adalah kurang lebih satu rate, karena tadi satu rate-nya adalah 7,5 meter kubik. Kita anggap adalah satu rate. Dan harga satu rate-nya itu antara pasir dengan batu kali itu di daerah saya itu sama. Harganya kurang lebih 1,8 juta atau 1.800.000. Oke, sudah jelas. Ini untuk kebutuhan batu kali, ini pasir. Sekarang tinggal kita menghitung semen. Oke, sekarang tinggal kita hitung untuk keperluan semennya. Rumusnya adalah untuk semen 1,5
0,13 dikali sama 30,7 meter kubik, hasilnya adalah kurang lebih 31 sak semen. Dan sekarang tinggal kita kalikan dengan harga 1 sak semen. Kita ambil kurang lebih dengan harga sekitar Rp55.000. Totalnya adalah Rp1.705.000. Nah, sekarang sudah ketemu semua. Ini keperluan untuk batu kalinya, yang ini keperluan untuk pasirnya, dan yang ini untuk keperluan semennya. Sekarang tinggal kita jumlahkan dari harga batu kali, harga pasir, sama harga semen. Oke, kita dari batu kali dulu. Batu kali tadi 5.400.000. Untuk pasirnya adalah 1.800.000. Dan untuk semennya adalah 1.705.000. Total 8.905.000 rupiah. Oke, sekarang sudah jelas dari awal. Ini contoh denah pondasinya, denah pembagian ruangannya, dan ini contoh untuk model pasangan batu kalinya. Dan tadi kita sudah hitung bersama dari kebutuhan pasir, kebutuhan batu kali, dan kebutuhan semen. Sekarang muncul untuk bangunan muka 6 meter ke belakangnya 10 meter, kurang lebih membutuhkan biaya untuk bahan bangunannya adalah Rp8.905.000. Oke, bagaimana kira-kira sahabat-sahabat tukang? Kiranya sudah jelas? Mudah-mudahan makin pintar dan makin cerdas. Jangan lupa untuk selalu belajar dan belajar. Kalau masih kurang jelas, silakan tanya lagi ke saya ataupun putar kembali video tentang tutorial menghitung bahan bangunan dari channel Asanka ENT. Jangan lupa, salam dari saya, Jenny Bangun Perkasa, Asanka ENT. Mudah-mudahan bermanfaat dan berguna. Jangan lupa untuk sahabat-sahabat semua, dukung saya agar saya bisa terus eksis, berbagi ilmu, berbagi pengalaman, belajar bersama. Jangan lupa share, like, and subscribe, karena subscribe tidak perlu membayar. Terima kasih. Salam Asanka ENT.